Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut ya teman-teman. Atributnya ada di belakang semua. Berarti hari ini kita akan ngomongin hal yang generalis ya. Jadi nggak tertuju ke satu aplikasi aja. Langsung aja kita jawab pertanyaan nih teman-teman dari yang udah pernah komentar di video-video sebelumnya. Seperti biasa kita disclaimer dulu, kalau ada yang nggak sepemikiran boleh banget bertukar pikiran di kolom komentar, bertukar opini. Mungkin ada, bang kalau menurut gue sih begini ya, bang kalau menurut gue tambahannya begini, itu boleh banget teman-teman di kolom komentar. Santuy aja kalau channel ini mah ya. Kita bertukar opini, nggak masalah. Mau pro atau kontra, kalau misalkan memang masih sejalur bisa kita bertukar komentar, oke? Bang, kalau Grab atau Gojek harus pakai jaket atau atribut kah, atau boleh nggak pakai? Langsung aja kita jawab. Kalau secara etika perjolan harusnya pakai karena itu masuk ke kode etik ya teman-teman. Cuman ada di beberapa situasi dan kondisi yang diperbolehkan nggak pakai atribut. Nah, ini kita bahas dulu nih. Kenapa sih emang harus pakai atribut? Kenapa sih emang harus pakai jaket, entah itu Gojek, Grab ataupun Shopee gitu ya, ataupun Lalanyut. Yang paling fleksibel di sini sih Lalanyut gitu. Lo pakai jaket biasa aja nggak dipermasalahkan. Yang penting orderannya terantarkan gitu ya, tersampaikan dengan selamat gitu. Agak beda kalau misalkan main penumpang dengan main barang ya teman-teman. Kalau main penumpang itu lebih diharuskan secara garis besarnya lah gitu. Walaupun dua-duanya sebenarnya diharuskan, tapi kalau yang main barang itu sangat jarang sekali dipermasalahkan. Apalagi kalau Anda pick up di mall. Kalau pick up di mall, kadang-kadang di beberapa mall itu harus dibuka jaketnya. Jadi nggak penting aplikasinya atributnya apa, yang penting ada di aplikasi di orderannya, kita tinggal tunjukin gitu. Toh kita ngambil pick up juga pakai baju bebas kok gitu. Cuma nanti paling pos pengantarannya aja gitu. Kalau pengantarannya ke rumah, kalau pengantarannya ke mall lagi, ya dibuka lagi gitu. Jadi kita sama sekali nggak pakai atribut. Itu satu poinnya ya. Nah, kenapa sih kita harus pakai jaket, bang? Gitu kan? Atau kita harus pakai atribut? Apalagi ada yang harus lengkap. Ada yang helm, ada yang jaket, ada juga pakai rompi, ada juga yang pakai sarung tangannya sampai ke ojol-ojol itu ada. Yang pertama tentu sebagai identitas bahwa Anda sebagai mitra aplikasi tersebut. Ya teman-teman, misal Anda pakai jaket Gojek, ya berarti menandakan Anda adalah mitra Gojek gitu. Atau Anda pakai Grab, ya berarti menandakan Anda adalah mitra dari si Grab begitu. Kecuali kalau kayak kita kan akun ganda campuran ya kan. Kadang-kadang kita mix, helmnya hijau, jaketnya oranye, karena kita main beberapa akun. Jadi kalau ditanya, lah bang, kan saya mesennya aplikasi oranye, kok yang datang hijau? Lah ini jaketnya oranye gitu. Jadi kalau misalkan, lah bang, saya mestinya aplikasi hijau, kok yang datang jaket oranye? Lah ini helmnya bu hijau gitu. Customernya sih selama gue narik jarang banget dipermasalahkan, jarang banget. Bahkan 1:10 pun enggak gitu. 1:20 mungkin. Itu pun bukan dipermasalahkan, cuma ditanyakan aja gitu. Itu yang ke satu. Yang kedua, sebagai media pemasaran, media marketing aplikasi terhadap customernya lewat driver tanpa dibayar. Itu sih opini gue ya teman-teman. Kenapa? Karena misal kalau gue kan main di pinggiran nih, otomatis nganter banyak ke kampung-kampung teman-teman, dimana di situ ojol tuh sangat jarang sekali. Bahkan kalau kita ketemu ojol nih, masih klakson-klakson kayak dulu. Masih kadang-kadang ekspresi muka, nggak cuma klakson, kadang-kadang nyapa gitu. Kadang-kadang kita sengaja mepet nih. Misalnya di depan, ada yang pakai ada yang pakai atribut ojol nih. Kita susul, kita klakson kadang-kadang. Kadang enggak kita, ramai nih bang, kayak gitu. Jadi udah kayak masih cukup kental, misalnya kayak zaman dulu lah gitu. Masih saling tegur sapa. Kalau di kota mah hampir tiap jalan beberapa meter juga ketemu, karena kalau di pinggiran-pinggiran gini nggak terlalu sering gitu. Jadi marketingnya terus, jadi si masyarakat tuh tahu, oh ternyata di sini ada ya ojol ijo misalkan. Oh ternyata sampai ke sini juga ojol oranye masuk ya, kayak gitu. Jadi itu kan tersugesti ke si masyarakatnya, misalkan
kemarin di sini juga ada yang pakai ojol hijau atau ada yang pakai ojol oranye. Atau misal lapar, kalian lapar nih malam-malam, bisa jam 7 gitu kan, pengen makan malam tapi bosen masak sendiri, ya udah pengen pesan online. Oh, tersugesti. Kemarin gue lihat di sini ada ojol hijau nih. Kemarin di sini gue lihat ada ojol oranye. Pesan pakai aplikasi itu, coba lihat siapa tahu ada diskon. Nah, udah masuk. Itu mau marketing, tapi kita marketing secara gratis. Itu dari opini gue aja, teman-teman. Itu 2. Yang ketiga, memang jaket ojol ini cukup sakti di beberapa tempat gitu ya. Kita kalau parkir tuh jarang dimintain uang parkir. Kalau parkir liar ya gitu ya, itu jarang banget dimintain. Walaupun di beberapa tempat masih ada aja yang mintain gitu. Kalau ke mart itu dominan nggak dimintain kalau kita pakai jaket ojol, pakai atribut ojol. Karena disangka kita kan ngambil orderan gitu. Itu udah hukum yang tidak tertulis di jalanan, teman-teman. Yang gue rasain seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kitanya peka, misalkan abang-abang parkirnya udah jagain, udah baik dia nih, apalagi helm kita dibungkus plastik, joknya dilapisin dengan kardus gitu kan, biar nggak kepanasan. Biasanya walaupun mereka nggak minta dan nggak mau nerima, tetap kita kasih begitu. Yang keempat ya tentu untuk keselamatan juga gitu, karena kan helmnya udah standar SNI, si jaketnya juga udah ada apa namanya tuh, yang nyala dalam terang, nyala dalam gelap gitu kan. Kalau kena lampu itu juga cukup menolong gitu kan. Nggak masuk angin juga, masa narik ojol pakai lengan begini, lengan pendek. Ada juga sih yang pakai celana pendek sama sendal jepit, pakai boxer tuh kan narik begitu. Ada, mungkin dia main deket kali apa gimana, gue nggak tahu. Itu sih beberapa alasan kenapa kita harus pakai atribut gitu. Cuman kalau gue di sini dulu langsung diperingatkan juga sama orang kantornya. Dia bilang pas pendaftaran, "Lah bang tinggal di sini," katanya. "Iya," gue bilang. "Abang nariknya sekitar sini juga apa ke kota ke tengah?" katanya. "Ya dari sana bang nyeret," gue bilang gitu kan. Kata dia, "Oh, kalau misalkan dapat orderan di sana, nggak apa-apa bang, nggak pakai atribut juga." Ini orang kantornya bilang ya, nggak apa-apa bang, karena dia tahu di wilayah sini itu opang-opangnya masih banyak banget, dan ojol tuh masih banyak, larangan-larangan tuh masih banyak gitu. Kalian masuk komplek, masuk ke gang, masuk ke ya jalan-jalan yang lumayan gede lah gitu, itu udah ada tulisannya di situ, batas pengantaran ojol, atau ojol dilarang masuk, ojol dilarang mengambil orderan di sini. Itu kayak gitu banyak, teman-teman. Jadi si orang kantornya kan juga punya survei kali, area-area mana aja yang masih rawan, yang masih ojol tuh masih dianggap tabu, ojol tuh masih nggak boleh masuk. Itu banyak banget. Cuman karena kita ambil food dan barang itu bebas, karena kita dianggapnya bukan ojol tapi dianggap kurir online begitu. Itu makanya agak sedikit berbeda nih antara kurir online dengan perojolan dalam hal atribut ini, yang gue rasakan seperti itu. Dan kalaupun waktu main penumpang, kan kita kadang-kadang mix nih. Yang tadi kita bilang, kita main akun ganda campuran. Misal ya kalau Gojek dan Grab tuh udah hampir dianggap satu sama customer lah, karena warnanya hijau-hijau. Misalkan apa ya, lah Shopee pun nggak ada penumpangnya lah, anggaplah misalkan Maxim dengan Gojek beda kan, kuning dengan hijau. Nah itu paling ditanya gini kalau di daerah sini, yang sering gue tanyain, "Bang kok atributnya ini," gitu kan. Nah biasanya gue jawabnya aja bilang, "Iya bu, atribut ini lagi dicuci, makanya kita tukar pakai atribut ini, makanya yang satu masih ada helmnya," gitu. Paling customernya, "Oh iya ya," gitu. Ya karena memang kita cuman dikasih satu gitu, bukan dikasih, beli satu gitu. Kalau dikasih, misal kita ternyata dikasih sama aplikasi 2 jaket nih, 2 jaket udah pasti untuk antisipasi dalam seminggu itu gue nggak ngerti kalau misalkan ojol ada satu pakai jaket, misal jaket Gojek nih, selama seminggu nggak pernah dicuci. Misal dia 6 hari kerja, selama 6 hari kerja nggak pernah dicuci. Masalahnya kan kita di lapangan bang, kena panas, kena hujan gitu. Ya masa dalam 1 minggu nggak dicuci pakai jaketnya itu terus? Satu, udah pasti cepet kotor, udah pasti cepet lecak. Yang kedua udah bau banget pasti bang, jorok gitu. Makanya kita di mix, itu pun kita kan beli sendiri. Kalau misalkan nih dikasih 2 sama perusahaan untuk ganti nih selama seminggu, misal 3 hari dah, atau 2 hari ganti, 2 hari ganti. Nah itu baru udah pasti seharusnya sepantasnya kita pakai atribut gitu. Kalau kayak kita kan cuma satu, ya gimana masa kita off kalau jaketnya dicuci. Misal Senin Selasa kita pakai,
Masa Rabunya kita off gara-gara jaket dicuci kita nggak pakai atribut, kan nggak begitu. Atau kita harus beli lagi sendiri, ya kan kita beli sendiri, apa beli sendiri gitu, nggak dikasih gitu. Itu selama gue narik ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang berbeda, mungkin di sini ada yang bang pokoknya gue menarik harus pakai ojol yang sesuai. Itu ada. Biasanya yang dominan main satu aplikasi, itu biasanya seperti itu, bagus dia. Misalkan si Gojek, ya udah atributnya Gojek full gitu. Kalau dicuci ya ganti pakai rompi gitu, mungkin seperti itu ada gitu ya, kayak gitu. Biasanya main satu aplikasi maksimal 2 aplikasi, jaketnya seperti itu gitu. Ada juga yang pakai jaket bolak-balik teman-teman. Nah itu juga ada. Kalau misalkan kayak kita nih akun Genda Campuran, dia beli sendiri, dia custom sendiri jaket bolak-balik gitu, itu ada. Oke, itu penjelasan sedikit tentang penggunaan atribut. Ini diharuskan atau enggak ya, sebenarnya kalau secara kode etik diharuskan, tapi lihat situasi dan kondisi aja bang gitu, semaksimal mungkin. Dan kalau misalkan nggak pakai atribut ya harus bisa menjelaskan ke si customernya dengan baik, begitu. Pengalaman kita seperti itu, semoga bisa membantu teman-teman. Kalau ada yang berbeda, kalau ada yang sama, boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.